Coba deh bayangin, nasib sebuah hutan, seberapa kuat dan tangguhnya hutan itu ternyata udah ditentukan jauh sebelum ada satu pohon pun yang ditanam. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia di baliknya, cetak biru genetik tak kasat mata yang ada di dalam sebutir benih. Kedengarannya mungkin simpel ya, tapi jangan salah, di balik kalimat ini ada pertaruhan yang luar biasa besar. Memilih benih yang tepat itu salah satu keputusan paling krusial di alam, dan dampaknya bisa terasa sampai ratusan tahun ke depan. Dan risikonya itu nggak main-main. Bayangin aja gini, satu kali salah pilih benih, kerugiannya itu bisa setara dengan semua keuntungan yang kita dapat dari program pemulihan genetik bertahun-tahun. Jadi, ruginya bisa sama besarnya dengan untungnya. Bener-bener pertaruhan besar. Nah, karena taruhannya segede itu, gimana caranya kita bisa menang? Semuanya itu dimulai dari sumbernya. Jadi, langkah pertama adalah memilih pohon-pohon induk yang kita sebut aja juara. Disinilah kita kenalan sama satu konsep kunci dalam kehutanan modern. Para ahli itu nggak cuma cari pohon yang baik-baik aja. Mereka cari sesuatu yang super istimewa, yang mereka sebut sebagai pohon plus. Jadi, pohon plus itu ibaratnya atlet bintang di dunia pepohonan. Mereka ini individu-individu yang paling menonjol. Tumbuhnya lurus, tinggi, cepat, cabangnya rapi, dengan harapan semua sifat unggul ini bakal turun ke anak-anaknya. Tapi, ada satu masalah besar. Penampilan itu bisa menipu. Susah banget buat tahu pohon ini kelihatannya hebat karena genetiknya emang super, atau jangan-jangan dia cuma beruntung aja, kebetulan dapat tanah yang paling subur dan sinar matahari paling banyak. Nah, di sini tantangannya kelihatan jelas. Kalau kita di hutan alami yang isinya campur aduk, pohonnya beda-beda umur dan kondisinya, nyari pemenang genetik sejati itu kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Susah banget. Beda ceritanya kalau di perkebunan, di mana semuanya seragam. Di situ, jauh lebih gampang buat kita melihat siapa yang beneran unggul karena genetiknya. Oke, jadi kita udah berhasil nih nemuin pohon-pohon juara kita. Tapi ternyata kalau kita isi seluruh hutan cuma sama atlet bintang doang, itu nggak cukup. Kita butuh lebih dari itu. Kita butuh sebuah tim yang beragam. Disinilah kekuatan keanekaragaman itu jadi penting banget. Variasi genetik itu bukan cuma sekedar bagus kalau ada loh. Ini tuh polis asuransi paling utama buat kelangsungan hidup sebuah hutan di masa depan. Kenapa sepenting itu? Ada 3 alasan utama. Pertama, dengan adanya variasi, hutan jadi bisa beradaptasi sama perubahan yang nggak terduga. Kedua, ini ngejaga supaya gennya tetap sehat buat generasi berikutnya. Dan yang paling penting, ini kayak benteng pertahanan alami. Kalau ada satu hama datang, nggak bakal bisa menghabisi seluruh hutan sekaligus. Oke, kita lanjut ke 2 faktor berikutnya yang saling nyambung. Pertama, gimana caranya kita mastiin si benih ini merasa betah di rumah barunya. Dan kedua, gimana cara kita menghindari masalah keluarga yang ternyata cukup sering terjadi di dunia pohon. Ini logis banget kan? Pohon itu udah beradaptasi sama iklim dan tanah di tempat asalnya selama ribuan tahun. Jadi, kalau kita cocokkan sumber benih dengan lokasi tanamnya, kita kayak ngasih dia keuntungan tuan rumah. Kesempatan dia buat bertahan hidup dan tumbuh subur jadi jauh lebih besar. Tapi, disinilah ada bahaya yang sering nggak kelihatan, terutama di lanskap yang udah banyak berubah. Coba bayangin pohon yang tumbuh sendirian di tengah ladang. Dia kan nggak punya banyak pilihan pasangan. Jadi seringkali dia melakukan penyerbukan sendirian atau sama kerabat dekatnya. Nah, ini resep jitu buat terjadinya perkawinan sedarah yang ujung-ujungnya menghasilkan benih yang lebih lemah dan gampang sakit. Dan masalah ini tuh nggak cuma buat pohon yang terisolasi di ladang loh. Bahkan di dalam hutan yang lebat, ada beberapa jenis pohon yang emang secara alami tumbuhnya berkelompok sama keluarganya. Jadi pas pohon induknya mati, tempatnya digantiin sama anak-anaknya. Terus mereka saling menyerbuki satu sama lain. Hasilnya, masalah genetik yang sama persis. Jadi gimana para ahli kehutanan ngatasin ini? Ternyata mereka punya aturan mainnya. Untuk memastikan mereka nggak ngambil benih dari keluarga yang sama, mereka selalu jaga jarak aman, minimal 50-100 meter antar pohon induk. Ini cara yang simple tapi efektif banget buat menjaga keragaman genetik. Oke, semua potongan puzzle-nya udah kita kumpulin. Sekarang, ayo kita satukan semuanya dan kita lihat gimana sih cetak biru yang lengkap buat membangun hutan yang benar-benar tangguh. Jadi, ini dia 4 aturan emasnya.
Kita mulai dengan memilih induk yang paling top. Terus kita maksimalkan keragaman genetiknya. Jangan lupa, kita harus sesuaikan dengan lokasi barunya ya. Dan yang paling krusial, hindari perkawinan sedarah. Keempat prinsip ini kalau dijalankan bareng-bareng, bisa membangun hutan yang bukan cuma bertahan hidup, tapi juga bakal terus berkembang untuk generasi-generasi mendatang. Pada akhirnya, semuanya itu kembali ke satu kebenaran yang sederhana seperti yang dibilang di kutipan ini. Kesehatan jangka panjang hutan di planet kita itu nggak dimulai dari pohon-pohon yang udah raksasa, tapi dari kode genetik tak kasat mata yang tersimpan rapi di dalam setiap benih yang kecil. Ini bikin kita jadi mikir ya kan? Coba deh sekarang lihat pohon di luar jendela Anda. Kira-kira cerita genetik apa sih yang tersembunyi di dalamnya? Dan potensi masa depan seperti apa yang sebenarnya dia simpan?